Tahun 2021 tinggal hitungan jari, namun pandemi COVID-19 nyatanya belum benar-benar berakhir. 10 bulan bertahan di tengah pandemi menjadi catatan yang akan diingat sepanjang sejarah Indonesia. Selain kesehatan yang harus pulih, ekonomi juga harus bangkit. Dan berikut tayangan spesial RCTI, catatan akhir tahun 2020 berdamai dengan pandemi. Halo semua, apa kabar? Mas Tom belum kedengeran, coba di-unmute dulu deh. Oh oke, unmute ya. Oke. Unmute. Nah, gimana sekarang? Gitu dong. Sudah terdengar suara saya? Mantap, oke. Memang ya, sekarang justru siapa sangka pertemuan seperti ini menjadi tren di tahun 2020. Tahun pandemi yang penuh duka dan tantangan. Nah, pemirsa, tahun 2020 menjadi tantangan dan juga duka bagi kita semua di seluruh dunia. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan dan juga mengancam nyawa. Hingga awal November 2020, angka kematian di seluruh dunia akibat COVID-19 mencapai 1,2 juta orang. Dan per November 2020, Indonesia masuk dalam daftar 15 negara di dunia dengan angka kematian tertinggi akibat COVID-19. Tidak hanya itu, Indonesia masuk dalam posisi tertinggi dengan angka kematian akibat COVID-19 di Asia Tenggara. Pemirsa, hingga awal Desember 2020, angka penyebaran COVID-19 semakin melejit. Bahkan 50 ribuan orang terjangkit virus ini. Nah, jika kita lihat pada pekan pertama Desember 2020, jumlah penderita baru harian akibat COVID-19 mencapai 8.300-an orang. Ini merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan bulan Maret 2020 lalu. Dengan angka yang membludak ini, maka pihak rumah sakit terpaksa menyortir pasien karena ruang rawat semakin langka. Ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Pada 2 Maret 2020 sejak pemerintah mengumumkan 2 kasus COVID-19 pertama di Indonesia, Presiden Joko Widodo saat itu mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan meningkatkan imunitas agar tidak terinfeksi COVID-19. Pembatasan sosial berskala besar PSBB pun mulai diberlakukan di sejumlah daerah. Namun, bukannya mereda. Pada Juni 2020, kasus positif COVID-19 justru meningkat semakin tinggi, bahkan menyentuh angka 1.000 kasus per hari. Tren peningkatan masih berlanjut di Juli 2020 hingga menyentuh angka di atas 1.000 kasus baru per hari. Kebijakan new normal atau adaptasi kebiasaan baru dengan membuka kembali mal dan sejumlah tempat wisata dan restoran diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus COVID-19. Kini sudah hampir 10 bulan berselang. Kasus COVID-19 di Indonesia belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Padahal, September lalu, Presiden sempat mendesak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menekan penyebaran virus corona hanya dalam 2 minggu. Namun hingga saat ini, kurva kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bergerak naik dan belum ada indikasi akan mengalami penurunan. Imbas meningkatnya kasus COVID-19 membuat sejumlah rumah sakit kini kewalahan menampung pasien positif. Di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, jumlah pasien meningkat hingga lebih dari 3.000 orang.
Terus meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 juga berdampak pada penuhnya ruang perawatan rumah sakit di sejumlah daerah hingga tak bisa lagi menerima pasien rujukan COVID-19. Dengan membludaknya angka pasien COVID-19, kini ketersediaan lahan makam pun semakin minim. Dan krisis lahan pemakaman COVID-19 salah satunya terjadi di DKI Jakarta. Di TPU Pondok Rangon, sudah kehabisan tempat, khususnya bagi jenazah muslim. Kemudian di TPU Tegal Alur juga semakin penuh karena setiap harinya memakamkan sekitar 20 jenazah. Akibat tren lonjakan kasus penularan COVID-19, angka kematian akibat COVID-19 pun ikut meningkat. Hal ini langsung berdampak pada ketersediaan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19 di Jakarta pun kian menipis. Di TPU Pondok Rangon, Jakarta, guna mengantisipasi habisnya lahan pemakaman khusus jenazah pasien COVID-19 Muslim, pihak pemakaman pun mengambil solusi dengan melakukan kuburan tumpang. Di mana jenazah pasien COVID-19 dimakamkan dengan menumpang giliran lahat milik anggota keluarganya. Meski demikian, prosedur ini tetap harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak keluarga. Pada 20 Desember, angka kematian akibat COVID-19 mencatatkan angka tertinggi harian, 221 orang. Sementara di tanggal yang sama, total pasien COVID-19 yang meninggal di tanah air mencapai 19.880 orang. Saat ini pihak Pemprov DKI sendiri tengah mempersiapkan 2 lokasi lahan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 tambahan di Rorotan, Jakarta Utara dan Pegadungan, Jakarta Barat. Pandemi membuat banyak perusahaan melakukan efisiensi di sejumlah bidang termasuk tenaga kerjanya. Ini berdampak pada angka pemutusan hubungan kerja dan angka pengangguran. Hingga saat ini, di Indonesia angka penganggurannya mencapai lebih dari 9 juta orang. Ini setara dengan total populasi di Hongaria di tahun 2018. Pandemi COVID-19 telah berdampak ke seluruh lini kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial, hingga ekonomi. Diketahui sejak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, sejumlah industri terpaksa menghentikan operasionalnya. Selain terhambatnya proses produksi, mereka juga mengalami penurunan daya beli konsumen. Akibatnya, hal ini langsung memicu terjadinya PHK besar-besaran. Angka pengangguran dan kemiskinan pun naik signifikan selama pandemi. Kementerian Keuangan menyebut angka kemiskinan diperkirakan naik sekitar 3,02 hingga 5,71 juta orang. Sementara BPS mencatat jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang. Tingginya angka pengangguran ini tak lain akibat pandemi. Karenanya untuk mengatasi dampak pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah menstimulus perekonomian agar pulih kembali. Pemerintah pun segera mengeluarkan kebijakan yang bersifat ekstraordinari. Di antaranya adanya kartu pekerja dan bantuan langsung tunai, penurunan tingkat suku bunga, serta pemerintah yang menanggung pajak penghasilan. Kebijakan stimulus keuangan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara perlahan. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan untuk kita semua. Namun, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk beradaptasi dan berjuang di tengah pandemi.